Halo, selamat berjumpa kembali dengan Autotech Channel, masih bersama saya. Untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan scan tool yang lain. Kalau di episode berikutnya kita memakai yang murah meriah. Ini kita datangkan sekarang merek Autel ya, modelnya adalah Mod Pro EU908. Alat ini lumayan harganya, dan kita akan coba bagaimana cara menggunakan alat ini untuk mendeteksi kerusakan pada sensor-sensor di kendaraan yang menggunakan sistem bahan bakar elektronik atau EV. Nah, alat ini tetap memakai 16 pin untuk dihubungkan dengan DLC atau data link connector, di mana data link connector ini letaknya ada di bawah setir, biasanya agak sebelah kiri maupun sebelah kanan tergantung dari mobilnya. Kebetulan pada kesempatan ini masih mobil yang sama kita gunakan. Nah, pada peralatan ini hanya terdiri dari beberapa tombol saja. Di sini ada 9 tombol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, 10 ya. Di Autel ini ada 10 tombol. Dan di sini tidak ada tombol power on off-nya. Jadi alat ini ketika si konektor 16 pin ini nanti dihubungkan ke data link konektornya mobil, maka otomatis ia akan menyala. Sekarang kita akan coba hubungkan DLC-nya, data link konektornya ke mesin. Ya. Nah, di sini langsung di layar akan tampil Autel, dan di sini ada beberapa pilihan. Ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama OBD, ya, kemudian ada DPF, kemudian ada EPB, ada oil reset, ada scan, ada SAS, kemudian ada setup, ada playback. Nah, untuk beberapa kendaraan, agar mempermudah, kita nanti akan langsung menggunakan OBD2 tanpa memilih merek mobil ya. Dan ini nanti coba kita menu apa saja yang ada di dalam OBD ini. Nah, sekarang kita lihat dashboard masih dalam keadaan mati karena belum di on ya. Kita coba on. Nah, sayangnya alat ini belum touchscreen, jadi untuk memilih kita masih menggunakan tombol-tombol yang ada di bawahnya. Karena kita tekan OK. Ya, di sini dia berkomunikasi alat ini dengan ECU kita. Nah, di sini ada status off, artinya lampu indikatornya on, tapi untuk status malfunction indikatornya off, berarti mobil ini normal. Nah, kemudian kita akan melihat apa saja yang bisa kita pakai alat ini. Coba kita tekan escape. Ini escape-nya kita tekan. Ternyata tidak bisa kembali semula, berarti kita akan tekan OK. Nah, dalam diagnostik menu pada alat ini ada beberapa item. Yang pertama adalah sistem status, kemudian kedua adalah read kode, kemudian erase kode, live data, freeze frame, kemudian readiness, O2 monitor test, on board monitor. Coba kita lihat di bawahnya, barangkali masih ada menunya. Ya, ada komponen test, kemudian vehicle info, kemudian modul present, kemudian DTC lockup. Nah, kembali ke sistem. Sekarang kita akan coba nyalakan mesinnya. Nah, dilihat tadi di lampu indikator waktu kunci kontak masih on,
lampunya menyala, begitu mesinnya hidup, lampunya akan mati. Nah, kita akan coba melihat satu-satu menu yang ada di scan tool ini. Kita oke, coba apa yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah yang tadi pertama muncul pada saat kita menghubungkan alat ini dengan mesin. Sekarang kita coba lihat yang nomor 2, apa tadi, red code. Nah, kita akan membaca apakah ada gangguan atau kesalahan pada mobil yang sedang kita coba. Coba kita oke kan, tekannya ini, oke ya. Nah, di sini ada 3 pilihan, stored kode atau kode-kode yang pernah direkam oleh alat ini, kemudian pending kode yang tertunda, dan permanen kode, artinya yang tidak bisa dihapus. Nah, coba kita escape lagi. Nah, yang ketiga kita akan melihat iris code. Nah, ini digunakan pada saat kita setelah memperbaiki sensor. Ya. Selanjutnya live data. Ya, live data ini adalah alat ini membaca kerja dari ECU. Ya, kerja dari ECU. Coba kita tekan untuk oke, kita akan melihat live datanya. Nah, ini sedang berkomunikasi antara ECU dengan scan toolnya. Oke, jadi ada 2 pilihan. Di sini kita bisa memilih complete list atau data secara lengkap, atau custom list atau hanya kita mau melihat apa yang ingin kita lihat tanpa melihat yang lain. Artinya hanya kita misalnya mau melihat RPM mesin berapa, engine temperatur coolant berapa. Nah, kita akan coba satu persatu. Yang nomor 1 dulu kita tekan lagi oke. Nah, di sini ada menu ya, ini ada clear time ya, artinya alat ini digunakan ternyata belum pernah digunakan, baru 2 menit yang lalu. Kemudian ini ada data trouble code masih 0, kemudian full system silinder 1, full system silinder 2, dan seterusnya. Kemudian ada load PCT 19%, dan ini bisa dilihat grafiknya, coba kayak mana ya. Jadi ini grafiknya bisa dilihat dengan menekan ini. Nah, ini ada grafik yang muncul pada alat ini. Coba kita keluar lagi. Nah, kemudian complete list karena kita mau melihat yang lain. Nah, sekarang kita melihat beberapa nilai yang ada di scan ini. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada map sensor atau manifold absolute pressure. Di sini tekanannya adalah 26 kilopascal ya. Oke, kemudian RPM mesin kita lihat karena stasioner ya, stasioner tanpa menyalakan AC. Coba kalau kita nyalakan AC ada. Nah, putarannya akan bertambah karena adanya kerja dari idle up device pada ECU. Nah, kita kembalikan lagi untuk putaran idle. Kemudian kita lihat yang lain, menu yang lainnya yang di bawahnya adalah VSS atau Vehicle Speed Sensor. Karena kendaraan ini yang sedang kita tes dalam posisi berhenti, maka kecepatannya adalah 0 km per jam. Jadi saat melakukan tes ini kita sedang berhenti. Kemudian spark advance atau timing pengapiannya di sini ada 11 derajat ya, 10-11, jadi ada perubahan di rentang antara 8, 9, 10, 11. Nah, coba kita akselerasi atau kita gas, coba ada perubahan. Apakah semakin kecil atau semakin besar pada sistem sudut pengapian. Kita tekan gasnya. Nah, ternyata pengapiannya semakin maju. Dari putaran 4000, pengapian menjadi tadi sekitar 45 derajat. Kita lihat yang lain lagi, kita tekan.
panahnya ke bawah. Kita melihat RPM tadi sudah. Ini IAT, intake air temperatur sensor atau udara masuk, itu suhunya adalah 55 derajat Celcius. Karena kendaraan ini baru saja datang dari masih posisi panas. Kemudian throttle position sensornya ada di 10,2%. Nah, ini kalau kita injak dia akan mengalami perubahan. Nah, jadi berapa pembukaan throttle valve-nya itu bisa kita periksa menggunakan scan tool ini. Berikutnya untuk yang tidak punya satuan ya, O2 SLOC, O2B1S1, nah, tegangannya adalah 0,1 sampai 0,5 volt. Kemudian ada apa ini, 9% kita lewatin. Kemudian runtime-nya ini sudah 372 detik dari mulai kita menyalakan mesin sampai saat ini. Kemudian ada mil distance atau rata-rata jarak tempuh untuk penggunaan alat ini masih 0. Kemudian ada clear distance-nya, kemudian ada barometernya 100 kPa. Kemudian tegangan akinya ya, V-power-nya, voltase powernya di sini adalah 14,1 volt. Jadi normalnya itu adalah 13,8 sampai 14,8. Jadi ini di posisi 14,1, 14,2, berarti masih normal untuk sistem pengisian. Baik, kemudian ternyata sudah habis ya. Nah, kita akan melihat menu yang lain lagi. Kita tekan escape. Nah, kita misalnya akan kedua custom list. Jadi data yang hanya kita mau beberapa saja. Misalnya kita hanya akan melihat apa ya yang paling besar, engine coolant temperatur sensor. Nah, ini nanti kita akan melihat suhu air pendingin ya. Kita centrang atau select ya. Ini select berarti tombolnya yang ini, select. Nah, ini akan ada centrang di dalam barisnya. Kemudian kita akan melihat intake manifold absolute pressure atau MAP ya. Kita tekan lagi slide-nya. Nah, dia akan tercentrang. Kemudian engine RPM misalnya, engine RPM ya, atau putaran mesin kita tekan. Nah, kita lihat 3 di antara ini ya. Kemudian kita tekan oke. Nah, maka yang ditampilkan di sini hanya 3 yang tadi kita pilih. Pertama adalah ECT atau suhu udara masuk ya. Cairan ya, pendingin dalam mesin. Kemudian manifold absolute pressure 26 kilopascal. Kemudian ada lagi putaran per menitnya atau RPM putaran langsung adalah 748 sampai 755. Dan ini kita bisa lihat juga grafiknya dengan cara menekan grafik ya, one grafik. Nah, ini hanya satu, ini adalah untuk suhu stabil. Kalau kita pencet lagi itu grafik, berarti dia akan menampilkan 2 grafik. Kita coba. Nah, ini kemudian kalau dicampur semuanya 3-3-nya kita, ini adalah merger. Tetap kita tekan yang tengah. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi ini alat ini digunakan untuk mendeteksi kinerja dari mesin yang sistem bahan bakar elektronik menggunakan electronic control unit. Nah, pada saat mesinnya ini hidup, maka engine check yang di sini atau MIL ya, malfunction indicator lamp-nya mati. Berarti ini sebenarnya normal, tapi kita bisa yakinkan lagi. Kita akan membaca kesalahan dengan menekan read code atau
membaca kerusakan atau gangguan yang terjadi pada sistem. Kita coba oke. Ya. Kemudian kita lihat store data. Nah, tidak ada data yang tersimpan, ya. Kemudian yang kedua, barangkali di pending. Nah, ternyata no pending, juga nggak ada. Kemudian yang permanen kode, ya ini tidak support ya. Jadi yang dipakai hanya yang tadi 1 dan 2. Ya. Nah, untuk yang menu iris kode ini nanti dipakai untuk apa? Untuk mengembalikan lampu indikator normal atau semua sensor yang kalau apabila rusak sudah diperbaiki untuk dikembalikan ke normal lagi. Nanti kita memakai menu ini, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Baik, inilah tutorial singkat untuk penggunaan OBD2 dengan jenis Mod Pro ya, Mod Pro. Kemudian ini mereknya Autel, harganya lumayan deh. Nah, ini di sini kita akan keluar dari sistem dengan memencet tadi escape. Kemudian ini meyakinkan, apakah yakin Anda ingin keluar, maka kita tekan aja yes. Nah, setelah ditekan yes, maka dia akan kembali ke layar utama. Nah, layar utama ini ada beberapa fungsi. Nah, hari ini tadi kita mempelajari langsung yang memakai OBD2. Nah, ini bentuk fisiknya kita perlihatkan semuanya biar kawan-kawan bisa melihat. Ini bentuk fisiknya dari Scan Tools OBD2 model Mod Pro. Jenisnya adalah EU908 ya. Nah, ini mereknya cukup simpel sebenarnya, dan ini lengkap ya. Ini lengkap karena kenapa saya bilang lengkap, kalau kita nanti menggunakan berbagai merek yang ada. Nah, ini ada untuk kendaraan Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau kita tekan yang Asia itu banyak sekali merek yang dari Asia ya. Nah, nanti tinggal memilih. Nah, kalau di Amerika misalnya atau di Eropa, merek apa saja yang bisa di-scan oleh ini. Nah, ini ada Audi, ada Abarth, ada Alfa Romeo, Mercedes-Benz, BMW, dan sebagainya. Nah, yang produk Amerika, nah ini ada Chrysler, ada Ford, ada GM atau General Motor. Ya, jadi scanner itu lumayan, scan ini lumayan komplit ya, lumayan komplit. Dan ya dengan harga antara 6 sampai 7 juta Anda bisa menjadi teknisi handal dalam rangka mencari kerusakan di dalam sistem bahan bakar, terutama ini adalah untuk membaca sensor-sensor. Baik, sekian pengenalan alat scan tool dengan model OBD2 pin 16 ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua untuk belajar, dan juga yang mau ujian nantinya apabila menemukan troubleshooting pada sistem bahan bakar elektronik. Kalau hanya tersedia alat yang seperti ini, maka teman-teman bisa memakainya secara langsung, dan tadi tutorialnya sudah kita jelaskan dari awal. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu ke video-video berikutnya, dan tetap ikuti perkembangan dari tip and trick atau pengetahuan yang kita buat dari Auto Channel. Sekian, terima kasih, selamat belajar.